Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Satriaji, NIM 2218030. Nah, di sini saya ingin menerangkan tentang bagaimana cara instalasi Laravel. Nah, sebelum kita menginstal Laravel, kita terlebih dahulu harus menginstal PHP dan Composer. Nah, karena saya sudah menginstal, bisa dicek di CMD. Nah, untuk mengecek apakah sudah menginstal PHP, kita ketikkan php min spasi min v, maka akan keluar versinya. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.3.7. Nah, selanjutnya kita untuk mengecek komposer, kita tinggal ketik komposer. Nah, jika seperti ini, maka komposer sudah terinstall. Sudah mengecek Composer dan PHP, kita bisa install Laravelnya dengan cara ketik ini composer.create preferred disk laravel project spk01. Nah, jika sudah, maka di folder Laragon ini akan muncul spk01 seperti ini. Dan PHP-nya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang project yang saya buat. Nah, di project ini ada aset untuk yang isinya ada folder aset, font, foto calon karyawan, dan lain-lain. Nah, di sini ada database untuk konfigurasi ke database-nya, ke SQL, dan model ini. Nah, di folder model ini ada fitur CRUD untuk delete kriteria, untuk edit, insert, login, register, update. Nah, yang menurut saya paling penting adalah di bagian folder model ini, karena ketika folder ini ada yang error, maka fungsi-fungsi CRUD di dalam website yang saya miliki itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, setelah itu ada partial yang isinya footer dan header. Nah, di partial ini ada footer dan header ya. Nah, footer ini berfungsi untuk tampilan ke websitenya. Nah, selanjutnya ada PHP cari karyawan yang berfungsi untuk mencari data karyawan tersebut. Nah, ini edit karyawan untuk mencari, ini edit kriteria, ini edit TPA. Seperti ini. Nah, ini indeksnya, bagian tampilan depannya, dan ini untuk memasukkan input karyawan. Jadi ketika kita ingin menambahkan karyawan baru, kita menggunakan program yang terletak di file ini. Nah, terus input kriteria dan input TPA-nya. Terus karyawan show ini berfungsi untuk menampilkan data karyawannya. Nah, untuk kriteria show ya sama seperti karyawan, cuman yang ditampilkan itu kriterianya. Nah, ini untuk login. Nah, proses SPK ini berfungsi untuk menyeleksi kira-kira karyawan mana yang memenuhi kriteria untuk dijadikan karyawan terbaik. Nah, kalau TPA show ini untuk menampilkan TPA-nya, untuk dasar TPA. Nah, untuk truncate ini, nah ini untuk truncate hasil dari SPK-nya itu. Nah, untuk contoh websitenya seperti ini. Nah, ini adalah website yang saya miliki. Nah, di atas ini ada email dan NIM saya. Ini untuk judulnya. Ini untuk tombol untuk mengecek profil, sementara belum diisi. Nah, ini untuk dashboard, proses SPK, master data calon karyawan, master data hasil TPA, master data setting. Nah, ini untuk form loginnya. Jadi kita harus login terlebih dahulu agar bisa masuk.
Nah, di sini ada eh, tempat untuk mencari calon karyawannya. Jadi ketika kita memasukkan data karyawan, data karyawan tersebut masuk ke database. Setelah itu kita bisa mencarinya di textbox yang ada di tempat ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.